Nih, caranya seperti kemarin. Nah, 31/2 ini dari sini kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Guru. Masih tetap dengan tema yang sama, dari pendidikan demi pendidikan bangsa. Kalau dirasa video nanti bermanfaat, silahkan klik tanda jempol ke atas dan bagikan ke seluruh media sosial Anda. Kalau ada pertanyaan atau kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, untuk materi kali ini adalah mengubah pecahan biasa menjadi desimal, menjadi persen, menjadi pecahan campuran, dan hubungan dari semuanya. Jadi nanti kita akan bahas semuanya untuk matematika kelas 4. Nah, langsung saja kita pecah melalui contoh ya ini ya. Nah, pertama kita hitung dulu pecahan campuran, soalnya misalkan 3 1/2. Nah, dari pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa dulu. Nah, ini caranya seperti kemarin. Nah, 31/2 ini dari sini kita kalikan, setelah itu kita tambahkan. Nah, pernya tetap, berarti per berapa? Per 2. 2 kali 3 6, ditambah 1 7. Nah, 7/2. Sekarang dari 31/2 kita rubah menjadi persen. Nah, yang kita ambil cuman 1/2, ini kita simpan dulu 3-nya. Jadi 1/2 jadikan persen. Nanti persen per berapa kemarin? Per 100. Nah, sekarang 2 dikali berapa hasilnya? Menjadi 100 dikali 50. Kalau yang bawah dikali 50, yang atas dikali 50. Berarti di sini 1 kali 50 per 100. 50 per 100 kalau dilambangkan menjadi 50%. Nah, ini tinggal taruh di sini. Nah, jadi hasilnya sama dengan 350% gitu ya. Sekarang kita coba ke desimal. Desimal 1/2 sama, ini kita simpan dulu 3-nya. Jadi kita fokusnya ke sini dulu, ke 1/2 dulu. Nah, untuk merubah ke desimal, kemarin sudah Pak Guru jelaskan untuk mengubah menjadi 1/10, 1/100, atau 1/1000. Kalau tidak bisa dibuat seperti itu, berarti dibuat pakai porogabet. Lah, ini bisa nggak dibuat per 10 atau per 100 atau per 1000? Bisa. Nih ya, berarti 2 mendekati, berarti dikali berapa? Jadikan per 10. Nah, yang mendekati. Kalau per 100 kejauhan ya, berarti 2 jadikan per 10. Dikali berapa? Dikali 5. Berarti 2 dikali 5, 10. Betul. Berarti kalau yang bawah dikali 5, yang atas dikali 5. 1 kali 5, 5. Nah, ini jadikan desimal berapa? Di sini ada berapa 0? 1 nolnya. Berarti di belakang koma ada 1 angka. Nah, berarti 5-nya taruh di sini. Nah, 3-nya tinggal pindah ke sini. Nah, di desimalnya 3,5. Nah, untuk bahasan yang berikutnya adalah mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, ini mengubah desimal menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, dan persen. Kita buat soal desimalnya sekarang. Misalkan 0,4. Nah, 0,4 dirubah menjadi pecahan biasa. Nah, ini dilihat di belakang koma ada berapa angka? 1 angka. Kalau 1 angka berarti per 10. Jadi kalau 1 angka berarti per 10, kalau 2 angka per 100, 3 angka per 1000. Nah, ini kebetulan 1 angka. Setelah itu angka berapa di sini? Nah, di sini angka 4. Nah, cuman gini aja. Bisa disederhanakan? Bisa. Coba disederhanakan sekarang. Nah, dibagi 2. Kalau yang atas bagi 2, yang bawah dibagi 2. Ini menyederhanakan dengan cara pembagian seperti pelajaran pecahan senilai kemarin ya. Nah, ini jadi berapa? 4 bagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Jadi hasilnya 2/5 dari desimal dirubah ke pecahan biasa. Sekarang dari desimal dirubah ke pecahan campuran. Coba
ini. Nah, ini dirubah ke pecahan biasa dulu, jadi berapa? 4/10. Nah, 4/10 syaratnya pecahan campuran kemarin apa? Yaitu pembilang harus lebih besar dari penyebut. Lah, ini pembilangnya kok lebih kecil, berarti tidak bisa. Ini berarti tidak bisa. Nah, dari desimal dirubah menjadi persen. Angkanya juga sama. Kita tulis dulu di sini 0,4. Nah, ini jadikan ke pecahan dulu. 0,4 jadinya gimana? Berapa angka belakang koma 1? Berarti per 10. Nah, ini angkanya 4. Sekarang dirubah ke persen. Kalau dirubah ke persen berarti dibuat per 100. Nah, dibuat per 100. Nah, kalau dibuat per 100 berarti 10 dikali berapa? Hasilnya 100. 10 dikali 10. Kalau yang bawah dikali 10, yang atas dikali 10. Berarti berapa? 4 kali 10? 40. Lah, kan kalau sudah seperti ini disimbolkan apa? Disimbolkan persen. Ini disimbolkan ini ya, disimbolkan persen. Berarti angkanya berapa? 40. Berarti ini 40%. Ini untuk soal nomor 1. Sekarang untuk soal berikutnya, misalkan 1,5. Sama, kita tulis dulu di sini. Nah, 1,5 berapa angka di belakang koma? 1, berarti per 10. Nah, intinya kalau satu angka berarti nolnya 1. Kalau 1 kan 10. Kalau 2 angka berarti nolnya 2. Nolnya 2 berapa? 100 ya. Lah, ini angkanya berapa? Nah, ini 1 sama 5 berarti 15. Nah, kalau ini kan nol aslinya 0, ada 0 di depannya, cuman kan enggak dipakai ya. Kalau ini 15. Bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 5. Nah, dibagi 5. 15 bagi 5 3. 10 bagi 5 2. Nah, sekarang kita coba ke pecahan campuran. Coba kita tulis lagi. Sebenarnya pakai ini bisa ya, cuman kita tulis saja biar gampang, biar ingat. Ini berapa angka di belakang koma? 1 angka. Kita rubah ke pecahan biasa dulu. Berarti per berapa? Per 10. Di sini berapa? 1 sama 5 berarti 15. Nah, ini disederhanakan dulu. Dibagi berapa? Dibagi 5. 15 bagi 5 3. 10 bagi 5 2. Nah, sama kan ini ya. Sekarang kita rubah ke pecahan campuran. Nah, pecahan campurnya bisa enggak ini? Kita lihat pembilangnya 3, penyebutnya 2. Jadi pembilang lebih besar dari penyebut, berarti bisa. Caranya gimana? Caranya kita pakai porokapit. Nah, 3 bagi 2 1. 1 kali 2 2. Nah, 3 kurangi 2 1. Lah, hasil ini kan hasil. Ini kan hasil. Nah, hasilnya taruh mana? Taruh di sini. Nah, terus pernya tetap per 2. Lah, sisanya taruh di sini. Nah, jadi hasilnya berapa? 1 per 2. Atau ini biar gampang, 3 per 2. Jadikan pecahan campuran. 3 bagi 2 1. Sisa berapa? Sisa 1, pernya 2. Sama saja ya. Ini hasilnya. Jadi 1,5 jadikan campuran berarti 1 per 2. Sekarang kita coba kita ubah menjadi persen. 1,5 sama seperti tadi. Berapa angka di belakang koma? 1 angka berarti per 10. Lah, ini 15. Dirubah menjadi per 100. Kalau persen berarti per 100. Nah, ini 10 kali berapa hasilnya? 100 dikali 10. Kalau yang bawah dikali 10, yang atas dikali 10. 15 kali 10 150. Nah, ini berarti ini dilambangkan apa? Dilambangkan persen. Lah, jadi angkanya berapa ini? 150. Jadi hasilnya 150%. Nah, sekarang kita bahas yang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, persen dan desimal. Ini materi kemarin sudah nih, cuman kita ulangi lagi di sini ya biar lengkap sudah pembahasannya. Jadi kita ambil contoh 4/5. Kita rubah ke pecahan campuran. Tulis dulu 4/5 lah. Ini pembilangnya berapa?
4, penyebutnya 5. Jadi pembilang lebih kecil dari penyebut loh. Padahal kan untuk jadikan pecahan campuran jadi pembilang harus lebih besar dari penyebut. Berarti ini tidak bisa. Nah, tidak bisa ini. Nah, sekarang kita rubah ke persen. 4/5. Untuk persen berarti dijadikan per 100. Nah, 5 dikali berapa? Menjadi 100 dikali 20. Nah, berarti kalau yang bawah dikali 20, yang atas dikali 20. 4 kali 20, 80. Per 100 dilambangkan apa? Persen. Jadi ini berapa? 80%. Sekarang dirubah ke desimal. 4/5. Untuk mengubah ke desimal, kita rubah dulu. Bisa enggak dibuat dibuat per 10, per 100, atau per 1000? 5, penyebutnya 5, berarti bisa dijadikan per 10. Nah, berarti langsung 5 dikali berapa hasilnya? 10 kali 2. Kalau yang bawah dikali 2, yang atas dikali 2. Jadinya berapa? 4 kali 2? 8. 8/10. Lah ini berapa angka? Berapa 0 di sini? Nah, nolnya cuma 1, berarti di belakang koma hanya 1 angka. Berapa angka ini? 8. Nah, di sini tinggal 0 gitu ya. Sekarang untuk soal nomor 2. Misalkan 3/2. Nah, ini 3/2. 3/2, pembilang lebih besar dari penyebut, berarti bisa dijadikan pecahan campuran. Nah, kita pakai porogabit atau langsung aja enggak apa-apa. 3/2 hasilnya 1. Sisa berapa? Sisa 1. Nah, 2-nya tetap. Ya. Itu kalau langsung. Sekarang kita rubah menjadi ke bentuk persen. 3/2. Nah, ini persen berarti per 100. 2 dikali berapa? Hasilnya 100 dikali 50. Kalau yang bawah dikali 50, yang atas dikali 50. 3 kali 50, 150. Nah, ini dilambangkan per 100 dilambangkan dengan persen, berarti ini sisanya 150% gitu ya. Sekarang kita buat ke desimal. Nah, untuk desimal 3/2 ini bisa enggak dirubah ke 10, per 10, per 100, per 1000? Bisa ya. Nah, untuk per 10 yang lebih dekat ke 10. Jadi 2 dikali berapa? Dikali 5. Nah, kalau yang bawah dikali 5, yang atas dikali 5. 3 kali 5, 15. Nah, ini nolnya berapa? Nolnya 1. Berarti berapa angka di belakang koma? 1 angka. Berarti angka berapa? Dari belakang nulisnya ya. Nah, 5. Nah, satunya di depan sini. Atau mau jadikan kecampuran juga enggak apa-apa. Kalau jadikan kecampuran berarti kan 3/2 kan ini ya. 1/2. Ini bisa kita hitung yang ini dulu, nanti hasilnya akan sama kok. Oke, sudah ya. Kita bahas bab selanjutnya. Dan ini yang terakhir, yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa, pecahan campuran, dan desimal. Contoh, kita buat persennya misalkan 20% ini ya. Jadi kita rubah ke pecahan biasa. Ingat-ingat persen ini lambangnya apa? Oke, kita tulis dulu aja biar enak. Nah, ingat-ingat ya, persen ini lambangnya apa? Lambangnya per 100. Berarti di sini yang atas ini pembilangnya diisi berapa? Diisi 20. Jadi ini 20/100. Setelah itu kita sederhanakan. Bisa sama-sama bisa dibagi berapa? 20 sama 100. Oh, bisa dibagi 20. 100 juga bisa dibagi 20. Jadi berapa? 20 dibagi 20 sama dengan 1. 100 bagi 20, 5. Jadi hasilnya 1/5. Nah, ini. Sekarang 20% kita rubah ke pecahan campuran. Ingat-ingat, ini lambang persen sama dengan berapa? Per 100. 20-nya di atas. Setelah ini pembilang pecahan campuran harus pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, ini pembilangnya lebih kecil dari penyebut, berarti ini tidak bisa ya. Sekarang
kita rubah 20% menjadi desimal. Sama, ini dilambangkan apa persen ini? Per 100. Nah, 20-nya di mana? 20-nya di atas. Nah, untuk dirubah ke desimal kita harus ingat, harus dirubah ke, bisa enggak dirubah ke per 10 atau per 100 atau per 1000 lah, karena ini sudah per 100 ya langsung aja kita rubah ke per 100. Nah, per 100 berarti dikali berapa? Dikali 1. Yang ini kalau yang bawah kali 1, yang ini dikali 1 loh. Kok tetap Pak? Ya tetap. Nah sekarang kita rubah ke desimal. Nah ini nolnya berapa? Nolnya ada 2, berarti di belakang koma ada berapa angka? 2 angka, 1, 2. Nah, ingat nulisnya dari belakang. Yang belakang sendiri apa? 0. Lalu 2, yang sini 0. Nah, jadi loh, 0 di belakang koma berguna enggak? Kalau di belakang sendiri 0 itu enggak berguna. Ini bisa kita coret. Atau misalkan cara keduanya gini. Nah, 20 per 100 ini kita sederhanakan ya, 20 per 100 kita sederhanakan, dibagi berapa? Ini dibagi 20 ya. Nah ini dibagi 20, hasilnya berapa? 1 per 5. Nah ini dirubah ke berapa? Ke per 10, per 100 atau per 1000. Rubah ke per 10 yang mendekati, jadi dikali berapa? Dikali 2. 1 dikali berapa? Kali 2. 1 kali 2, 2. Nah ini berapa ini berapa nolnya? Cuman 1, jadi ada 1 angka di belakang koma. Berapa? 2. Yang sini 0 ya, sama saja ya. Jadi caranya berbeda tapi hasilnya sama. Oke, ke soal berikutnya sekarang. Nah, ke soal berikutnya, soal terakhir ini kita buat 150%. Nah misalkan jadi dirubah ke pecahan biasa ini 150%. Kita ingat persen dilambangkan dengan per 100. Nah ini tinggal nulis di atasnya. Nah sudah selesai, tinggal disederhanakan. Nah sama-sama bisa dibagi berapa ini? Bagi 10 Pak? Ya bisa bagi 10, atau bagi langsung dibagi 50 juga tidak apa-apa. Ini kita bagi 10 dulu biar enak ya. 150 bagi 10, 15. 100 bagi 10, 10. Nah ini dibagi lagi Pak, dibagi 5 bisa? Oke, bagi 5. 15 bagi 5, 3. 10 bagi 5, 2. Nah sudah jadi 3 per 2. Sekarang kita rubah ke pecahan campuran. Nah 150%. Nah ini harus sebelum ke pecahan campuran harus dirubah ke pecahan biasa dulu. Persen ini lambang ini sama dengan apa? Sama dengan per 100. Yang atas 150. Nah ini kita sederhanakan sama seperti ini ya. Oke, kita coba dulu. Nah 150 bagi 10, 15. 100 bagi 10, 10. Nah, ini kita sederhanakan lagi, bagi 5, bagi 5. 15 bagi 5, 3. 10 bagi 5, 2. Nah ini kita lihat pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Dari sini sudah kelihatan 150 lebih besar dari 100, bisa jadikan campuran. Caranya tinggal kita sederhanakan. Kalau sudah kita sederhanakan, langsung kita kerjakan ya. 3 bagi 2, 1 hasilnya. Sisa berapa? Sisanya taruh di atas, sisa 1. 2-nya tetap, atau pakai porogapit. Nah gini, 3 bagi 2, 1. 1 kali 2, 2. 3 kurangi 2, 1. Nah ini hasil, ini sisa. Nah hasilnya taruh di sini, sisanya taruh di atas, sama saja ya. Oke, sekarang kita rubah ke desimal sekarang. 150%. Nah ini kita lambangkan apa? Per 100. Nah 150 nya di atas. Nah, ini loh, ini sudah per 100 Pak. Itu bagus, tinggal kita rubah per 10, per 100 atau per 1000, bisanya per 100. Oke, per 100 berarti dikali berapa? Dikali 1 yang atas, kalau bawah kali 1, yang atas dikali 1. 150 kali 1, 150. Nah sekarang kita lihat di yang penyebutnya ada berapa nolnya? Ada 2, jadi
di belakang koma ada 2 angka. Kita tulis yang paling belakang. Yang paling belakang ini, dari belakang ya. Apa dari belakang? 0, lalu apa? 5, setelah itu 1 ini ya. Nah, 0 belakang sendiri enggak digunakan, 0 belakang sendiri. Jadi bisa kita coret. Nah, itu ya. Jadi hasilnya 1,5 atau ini misalkan ini yang tadi sudah kita sederhanakan ya kan, jadinya kalau disederhanakan kan jadi ini ya kan, jadi 3/2 ini loh. Nah, jadi 3/2 bisa dari situ 3/2 jadikan per berapa? Per 10, karena dirubah dulu ke per 10, per 100 atau per 1000. Ini bisa jadikan per 10, jadi dikali 5, yang ini dikali 5, jadi berapa? 15. Nah, ini berapa angka nolnya di belakang koma? Oh, ada 1, berarti 1 angka di sini. Tulisnya dari belakang 5 lalu 1, sama saja hasilnya ya. Oke, saya kira ini saja. Jadi semua materi mengubah persen, mengubah pecahan biasa menjadi campuran, menjadi persen, menjadi desimal itu, dan hubungannya, jadi ketiga-tiganya hubungan ini sudah kita bahas semua. Jadi materinya sudah selesai. Pertemuan berikutnya tinggal ulangan, lalu kita masuk ke bab selanjutnya. Oke, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk soal latihannya bisa dilihat di deskripsi atau di e-learning nanti ya, bisa dilihat di situ nanti. Kalau tidak saya buat di deskripsi berarti ada di e-learning. Oke, sampai jumpa lagi.